Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Madam Siska di pembelajaran PKN. Materi kita pada hari ini yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita lihat apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat apa saja hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, beragama dan beribadah. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Hak ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak warga negara selanjutnya mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya kebutuhan hidup sehari-hari itu dapat berupa pakaian, makanan, rumah, kesehatan, dan juga pendidikan. Itu mengeluarkan pendapat. Pendapat kita dapat disampaikan itu melalui musyawarah atau media cetak dan tidak bersifat menghasut. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Selanjutnya, menikmati kekayaan alam. Seluruh rakyat dapat menikmati hasil kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan ini meliputi sekolah gratis dan wajib belajar 12 tahun. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Kemudian hak warga negara selanjutnya mengembangkan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan daerah dapat dikembangkan melalui kreativitas. Misalnya mengadakan perlombaan kesenian Nusantara. Setelah itu, hak warga negara selanjutnya persamaan kedudukan. Nah, warga negara berhak mendapatkan kedudukan dan kepastian yang sama di muka umum dan juga di muka hukum dan pemerintah. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Selanjutnya itu membela negara. Membela negara dapat dilakukan melalui bidang olahraga, kemudian kesenian atau iptek. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Nah, kita lihat apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama itu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan bisa diwujudkan dengan taat beribadah, berperilaku, dan bermasyarakat sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajiban ini sesuai dengan makna Pancasila sila ke-1. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban sebagai warga negara itu menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, kerja bakti, reboisasi, dan mencegah pemburuan liar agar kelestarian lingkungan kita terjaga. Nah, selanjutnya lagi menjaga dan merawat sarana umum. Nah, sarana umum harus dirawat dan dijaga ya anak-anak ya. Nah, sarana umum ini ditunjukkan untuk kepentingan banyak orang. Kita
Kita tidak boleh mencoret-coret atau merusak sarana umum. Ini kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kewajiban sebagai warga negara selanjutnya yaitu menaati aturan lalu lintas. Tujuan dari kewajiban ini agar keselamatan kita selalu terjaga. Kita tidak boleh berkendara di luar jalur yang sudah ditentukan dan melanggar lampu lalu lintas. Apa saja selanjutnya? Kewajiban sebagai warga negara itu mengikuti pendidikan dasar. Nah, wajib belajar 12 tahun tadi. Setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan sekolah sampai batas minimal pendidikan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Kita wajib melakukannya dalam kehidupan bernegara atau biasa disebut HAM ya, hak asasi manusia. Menjaga keamanan negara. Tujuan dari kewajiban ini untuk menciptakan kedamaian agar tidak terjadi pertikaian. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mengancam negara. Setelah itu, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan segala bidang. Contohnya membangun sarana dan prasarana umum. Oke, selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya? Baik, kita lihat ya. Pelaksanaan kewajiban warga negara, misalnya contohnya kewajibannya itu taat dan patuh pada pemerintah. Contoh pelaksanaannya yaitu membayar pajak dengan tertib. Nah, ini pelaksanaan kewajiban. Kemudian selanjutnya, kewajibannya itu menjaga ketertiban umum. Contoh pelaksanaannya tidak membuat kerusuhan. Selanjutnya, kewajibannya itu membela negara. Contoh pelaksanaannya apa? Menjadi tentara. Nah, tentara untuk membela negara. Menjadi tentara nasional. Contoh selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara menghargai hak asasi. Nah, bagaimana contoh pelaksanaannya? Menghargai wisatawan asing. Karena kita kan jadi hidup bernegara. Jadi kita harus menjaga hak asasi manusia. Setelah itu pelaksanaan hak warga negara. Nah, contohnya hak beragama dan beribadah. Contoh pelaksanaannya apa? Melaksanakan ibadah dengan tenang. Jadi saat ibadah jangan ribut, tidak boleh berisik. Ini salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Contohnya hak memperoleh kesehatan. Contoh pelaksanaannya seperti apa? Kita lihat. Adanya pelayanan kesehatan gratis yang biasa disebut BPJS ya. Itu kan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Selanjutnya, contoh haknya itu memperoleh pendidikan yang layak. Contoh pelaksanaannya adanya pendidikan gratis. Ya, pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan hak warga negara, contohnya berpendapat. Contoh pelaksanaannya ikut serta dalam pemilihan presiden misalnya,